Selamat datang di channel Faruk. Semoga kalian yang nonton sehat selalu. Video kali ini akan melanjutkan alur cerita Pun part yang kelima. Bagi kalian yang belum nonton cerita sebelumnya, saya taruh linknya di deskripsi, karena ceritanya nyambung dengan video sebelumnya. Sebelum ke ceritanya, ada quotes hari ini. Cinta itu harus saling memahami. Kalau nggak paham, ya pura-pura paham aja, biar nggak panjang. Dan inilah Good Night Pun. Cerita berlanjut ke Yakuichi yang melawan Komatsu. Di saat itu juga Pun menatap Aiko. Di sini mereka bertatapan 1 jam. Enggak 1 jam dong, kelamaan. Tapi ya agak lama sedikit menatapnya. Di sini mata Aiko seperti ingin mengatakan sesuatu pada Pun. Lalu teman Pun memanggil Pun. Sebut saja temannya Aki dan Haru. Aki bilang itu Tanaka dan Numita. Apa yang dilakukan di sini? Saat Aki menghampirinya, lalu bilang, aku mengerti kamu di sini. Kamu mau lihat Yakuichi kan? Pertandingannya sudah mulai loh, kata Aki. Di sisi lain, Yakuichi menang beberapa poin dari Komatsu. Mereka melihat pertandingan bersama. Terus Aki bilang Yakuichi memimpin di set pertama. Kupikir Yakuichi akan kalah, kata Aki. Tetapi Aki sudah mengatakan itu, Aki langsung meminta maaf. Aiko di sini cuma bisa diam. Di sini Komatsu merasa kesusahan melawan Yakuichi. Di saat itu, ibu Yakuichi datang untuk menyemangatinya. Pun tiba-tiba merasa ada firasat buruk. Pun pikir hidupnya dan selamanya tidak akan pernah menjadi yang diinginkan. Akan tetapi saat ada siswa yang penjaga garis, siswa itu melihat ke arah Numata. Dan tak sengaja koknya itu kena mata. Terus Komatsu tanya ke penjaga garis, masuk atau keluar? Ya, siswa pun bingung karena nggak merhatiin, tapi langsung ngambil keputusan kalau keluar. Komatsu marah karena Komatsu tahu kalau tidak memperhatikannya. Lalu Yakuichi bilang kalau itu keluar. Di sini Pun merasa Yakuichi akan menang, dan mungkin Pun pulangnya akan menangis. Lalu Aiko bilang pada Pun bagaimana pendapat tentang orang yang jatuh cinta atau kencan. Menurut Aiko pikir kalau punya keluarga yang penuh kasih sayang, menginginkan banyak cinta itu hanya keserakahan, di mana Aiko tidak ingin menjadi asing dari orang yang dicintainya. Aiko ingin menyerahkan semuanya dan cuma lihat ke aku, kata Aiko. Lalu Aiko juga bilang Yakuichi itu orang yang baik dan juga keren. Tapi Yakuichi punya tempat untuk melarikan diri. Aiko menyimpulkan bahwa pasti Yakuichi senang meskipun tidak ada di sini. Dan akhirnya sendirian lagi. Di sini Aiko bilang gitu karena ingin di ngertiin. Tapi Aiko memegang tangan Pun. Saat dipegang tangannya merasa tidak terduga dengan ini. Terus Aiko bilang kalau Pun itu pengecut karena tidak bisa melakukan apapun dengan orang yang dicintainya. Tetapi aku bisa melakukan semuanya itu, kata Aiko. Lalu Aiko memberitahu kalau punya mimpi bahwa Aiko sedang menunggu orang lain di kegelapan pantai, di mana Aiko menunggu seseorang dengan waktu bertahun-tahun. Tetapi saat Aiko melihat seseorang dan menghampirinya, tetapi itu hanya dirinya sendiri. Lalu Aiko sedih dan menganggap dirinya akan meninggal sendirian. Karena di waktu SD, memberitahukan kalau ingin menjadi artis atau model agar Aiko diketahui banyak orang. Tapi kata Aiko tidak ingin itu lagi. Yang diinginkan hanya satu orang saja yang mengerti dengan dirinya. Jika mimpinya itu menjadi kenyataan, maka Aiko tidak apa-apa dengan kematiannya. Di saat itu juga kaki Yakuichi merasa sakit. Gurunya tanya apakah baik-baik saja. Yakuichi menjawabnya baik-baik saja, di mana skornya dekat dengan Komatsu. Lalu Aiko bilang kalau Yakuichi akan berkata sesuatu setelah pertandingan. Aiko di sini tidak yakin apa yang dikatakannya, karena Aiko tidak suka dengan kemarahan Yakuichi. Jadi Aiko sebelumnya mengajak Yakuichi untuk pergi dan meninggalkan pertandingannya. Tetapi Yakuichi menolaknya dan menertawakannya. Jadi saat itulah Aiko tahu bahwa hidup itu berbeda-beda.
Aiko tanya apakah itu menurutnya tadi aneh. Dan di sini Aiko ingin Pun memahaminya. Pun merasa mungkin Aiko memaafkan di kejadian yang tidak menepati janjinya. Tetapi di satu lain, Pun taruhan dengan Yaguichi. Siapa yang akan mendapatkan Aiko? Tuhan Pun tiba-tiba datang meskipun tidak dipanggil. Dan Tuhannya nyuruh untuk berbuat yang tidak baik. Di sini Pun seperti membayangkan ke angkasa dengan merasa putus asa dan kesepian. Tetapi Pun langsung menggenggam erat tangan Aiko. Di saat itu kaki Yaguichi merasa kakinya sakit. Teman-temannya lari dan mengajak Pun untuk pergi ke Yaguichi. Setelah itu dokter mengecek kalau Yaguichi memiliki radang pada tendon kakinya. Mungkin saja kalau tendonnya putus, maka bisa saja diperban keras atau disebut gips lah ya. Di sini ibunya bangga pada Yaguichi karena sudah tampil dengan sebaik mungkin. Lalu Yaguichi marah, tidak mau disentuh siapapun. Saat Yaguichi menatap ke Pun dan bilang, aku kalah sambil ketawa. Lalu Yaguichi menangis dan bilang, kamu menang. Lalu gurunya akan membawa Yaguichi ke rumah sakit. Lalu di sini tampak penampilan badannya Pun tambah gelap, di mana Pun seperti merasa licik dan merampas kebahagiaan Yaguichi. Karena hal itu Pun tidak bahagia sama sekali meskipun menang taruhan. Lalu Aiko tanya apakah mau pergi pulang. Tapi Pun merasa kalau di bayangan mata Aiko, Pun itu binatang yang kotor. Lalu Pun mengatakan minta maaf karena tidak bisa menepati janjinya ke Kagoshima. Pun akhirnya ngerti bahwa selama 2 tahun cuma ingin bilang minta maaf ke Aiko. Tetapi tak disangka Aiko senyum dan bilang tidak perlu khawatir tentang itu. Lalu Aiko mengajaknya untuk pergi ke Kagoshima bersama-sama lagi. Di sini Pun seperti orang yang dipenuhi kegelapan. Jika Pun mengambil Aiko, meskipun Pun di sini akan bisa dekat lagi dengan Aiko, lalu Pun nyuruh Aiko untuk menemui Yaguichi dahulu. Tetapi Aiko bilang, kenapa? Lalu Pun jawab kalau Yaguichi butuh kamu. Lalu Aiko tidak mengerti apa maksudnya. Pun langsung pergi dan juga takut melihat arah ke belakang. Saat mau jalan, disapa oleh teman-temannya, tapi tidak menghiraukannya. Lalu Tuhannya muncul dan bilang, kamu menangis. Lalu Pun jawab tidak menangis dan bilang selamat tinggal Aiko. Setelah itu di rumah Pun, Yuichi membawa Midori. Midori langsung mengenalkan dirinya dan bilang kalau dia pernah merawat ibunya Pun di rumah sakit. Lalu ibunya Pun ingat baik dengan Midori. Lalu ibu Pun bilang, Midori kamu tinggal bersama orang tuamu kan? Jadi ibu Pun nyaranin tinggal di sini. Ibunya Pun sangat bahagia karena kedatangan Midori. Lalu Midori menghampiri Pun yang sedang bermain game dan mengenalkan dirinya. Tetapi Pun langsung menghindari Midori. Lalu Midori bilang kalau Pun mirip dengan Yuichi. Setelah itu Midori bermalam di rumah Pun. Pun merasa ada aneh sejak sesudah pertandingan itu. Saat Pun tidur, banyak memimpikan yang aneh. Lalu Pun langsung terbangun di tengah malam dan tidak bisa tidur karena Pun tidak ingin menyakiti siapapun dan tidak lagi ingin berbicara dengan siapapun. Pun pikir lebih baik semua melupakan dirinya karena Pun teringat dengan perkataan Aiko tentang luar angkasa. Akhirnya Pun melihat ke angkasa dengan teleskopnya. Lalu di saat itu juga di depan kamar Yuichi, Pun mendengar Yuichi dan Midori lagi sedang saling menghangatkan. Lalu Pun keluar beli minuman sambil menenangkan dirinya. Di keesokan harinya, Komatsu bilang kamu mau ikut di musim semi ke Shibuya yang disarankan oleh gadis-gadis, kata Komatsu. Lalu kata Aki Pun tidur dan memberitahu mereka meskipun Pun gak ikut, gak masalah. Bahkan jika ikut mungkin tidak akan senang, kata Aki. Lalu Komatsu bilang mungkin kamu benar. Lalu saat mereka pergi, mereka membicarakan kejelekan Pun. Tetapi Pun mendengarkan semua dan dikatakan oleh teman-temannya. Jadi Pun
hanya pura-pura tidur. Di sisi lain, Seki sedang bersama gurunya. Seki terus terang kepada gurunya dan bilang kalau tidak tertarik masuk ke sekolah SMA. Lalu gurunya bilang, terserah kamu. Lalu Seki dan Shimizu lagi bersama. Di saat itu juga Seki bilang apakah sudah memutuskan untuk ke sekolah mana. Lalu Shimizu jawab, kamu orang yang satu-satunya mengatakan untuk belajar keras dan masuk ke sekolah yang tinggi, kata Shimizu. Lalu Seki menyetujuinya. Saat jalan mereka ketemu Pun dan menyapanya. Seki bilang sudah lama tidak bertemu. Di sini Pun senang saat menyapanya. Lalu mereka mengucapkan selamat tinggal. Lalu Pun ada meeting dengan gurunya. Gurunya bilang kalau nilai Pun hanya di rata-rata saja. Gurunya tidak punya apa-apa untuk mengatakan apapun. Namun gurunya tanya pada Pun apakah punya tujuan dan mimpi. Lalu Pun berpikir keras. Dan akhirnya Pun bilang kalau akan menyelamatkan dunia dan menjadi ahli luar angkasa. Lalu gurunya cuma mengiyakannya. Lalu gurunya bilang, kamu udah keluar dari badminton. Apakah tidak memutuskan untuk beraktivitas yang baru? Lalu Pun pergi ke klub seperti permainan catur lah ya. Aku juga nggak tahu nama permainannya apa. Kalian bisa komentar di bawah. Di sini saat Pun main, merasa hanya ingin musim dingin berakhir. Di waktu yang lain, Pun, Yuichi, dan Midori pergi ke taman hiburan. Tapi saat Pun naik komedi putar, Yuichi dan Midori berjalan berduaan. Lalu saat duduk, Midori mengatakan sesuatu. Midori bilang pemilik kafe di kerjaannya, ibunya sakit dan merawatnya. Tetapi pemilik kafe tidak tahu, kafenya mau dijual atau disewakan. Dan di saat itu, Midori ingin kafe itu. Lalu Midori membayangkan kalau Yuichi kembali ke kerja di kerajinan lagi dan mungkin itu uangnya akan cukup untuk kafe dan juga pemilik kafe menyetujuinya. Di sini jika hanya Midori saja yang melakukannya, pasti mimpinya tidak akan terwujud. Lalu mereka membuat janji jika semuanya sudah baik-baik saja, maka Yuichi mengajak untuk menikah. Kembali kepada Pun saat di komedi putar, Pun merasa sedih. Lalu setelah Pun membeli makanan, Yuichi dan Midori bertemu. Yuichi meminta maaf karena lama. Setelah itu pulang ke rumah. Di sini ibu Pun kaget kalau pergi ke taman hiburan. Harusnya tanya dulu pada ibunya Pun. Di saat itu juga Yuichi sedang tidur. Lalu Midori memberikan selimut pada Yuichi. Di sini Midori menawarkan untuk membuat makan malam besok. Lalu ibunya Pun akan membeli persediaan makanan besok. Lalu ibunya Pun bilang ini seperti keluarga. Dan ibunya Pun sungguh merasa senang. Pun menganggap bahwa bermain keluarga-keluargaan itu hal yang bodoh. Dan Pun tidak tertarik sama sekali. Lalu Midori memberikan surat yang disuruh oleh ibunya. Di mana surat itu dari ayahnya. Ayahnya menulis tentang luar angkasa dan pemain baseball tanpa memikirkan yang dialami Pun. Pun menjadi marah dan tidak mau membuka suratnya. Pun akan belajar keras mulai hari ini. Pun ingin masuk ke Universitas Tokyo dan kemudian bergabung dengan organisasi pembuatan nuklir dan ingin menghancurkan dunia. Dan itulah yang dipikirkan Pun sekarang. Lalu Tuhannya Pun bilang kalau siapa yang peduli. Lalu Pun merasa sedih karena Tuhannya tidak bisa memberikan perkataan yang positif. Di sini badannya Pun menjadi gelap dan merasa depresi. Meskipun saat itu hampir musim semi dan akan segera tiba. Lalu Pun keluar. Saat jalan, Pun pikir ada hal yang luar biasa di keesokan harinya. Jika tidak besok, maka lusa, bulan depan, atau tahun depan. Lalu Pun merasa sedih dan tidur di tangga taman. Di waktu yang lain, ada orang yang menawarkan tempat tinggal. Tapi ibu Pun ingin banyak diskon. Di 2 tahun kemudian, orang penjual itu kembali lagi dan menawarkan dengan harga $1.300 atau sekitar 21 juta. Tetapi ibu Pun nggak mau, inginnya sampai $1.000 atau sekitar 16 juta. Di saat itu juga diperlihatkan bahwa Midori sudah tinggal di rumah Pun. Lalu Midori tanya ke ibu Pun apakah tidak keberatan tinggal di sini. Ibunya Pun bilang enggak apa-apa. Tapi ibu Pun merasa bosan tinggal di sini
dan akan membayar lunas hutangnya, serta menutupi masalah Yuichi. Midori bilang Yuichi sangat keras kepala dan tidak merasa senang. Lalu Ibu Pun bilang padahal jika dijumlahkan dengan Yuichi pasti bisa dengan cepat membayarnya. Dan juga Ibu Pun akan menjual rumah ini. Lalu Midori tanya bagaimana ujian SMP sekolah Pun. Ibunya yakin kalau Pun dapat sekolah yang aman. Jadi selama 2 tahun terakhir Pun belajar dengan sangat keras. Di sini Midori merasa lelah karena sudah seminggu Yuichi tidak balik ke rumah. Lalu Ibu Pun bilang mungkin Yuichi bersama teman-temannya. Midori beranggapan mungkin ada teman yang lain yang tersisa. Lalu kata Ibu Pun ada benarnya. Lalu Midori bilang tidak berpikir Yuichi mungkin berada di tempat yang lain. Lalu di mana Yuichi sedang di depan rel kereta dan masih mengingat kejadian di masa lalu. Di waktu yang lain di mana di sekolah Pun ada kelulusan. Tapi Pun tidak bersemangat sama sekali. Tapi usaha Pun selama ini membuahkan hasil dari kelulusannya. Namun Pun di mana sekarang hanya ingin bermain kuda-kudaan. Sehingga menimbulkan pertanyaan dengan siapa. Di mana musim semi menjadi semua orang bahagia. Tetapi Pun merasa muak dengan itu. Di mana di saat itu hidupnya merasa hampa. Lalu saat baru pulang, Pun memberitahukan kalau udah ada pendaftaran ke sekolah barunya. Lalu Ibu Pun merasa senang dan bilang Pun itu pintar. Lalu Ibu Pun memberikan selamat pada Pun dan menawarkan makanan. Tapi di waktu itu Pun melihat kesedihan Midori. Lalu Pun memberitahu kalau udah masuk ke sekolah barunya. Lalu Midori memberikan selamat. Di musim semi, Pun akan masuk di sekolah SMA. Yuichi sedang ke minimarket, lalu membeli pisau. Saat Yuichi berjalan, cuacanya hujan deras. Di waktu yang lain, Pun di sekolahnya merayakan kelulusannya. Tetapi Pun tidak merasa terharu seperti yang lainnya. Dan juga Pun tidak menyesalinya. Di waktu pulang, di sini melihat Aiko. Tetapi Pun langsung pergi. Lalu Pun datang ke tempat kafenya Midori. Midori menawarkan roti coklatnya. Lalu Midori mengucapkan selamat pada Pun. Midori cerita kalau senang karena sudah membuka kafe ini. Ya, ternyata kafe ini sudah milik Midori. Dan juga minggu depan, Pun akan segera pindah. Barang-barang Yuichi akan diserahkan ke neneknya di Afuna. Serta juga Midori tahu tempat rumah baru Pun dengan naik sepeda. Jadi Midori bisa ke rumah Pun jika Midori mau. Jadi Midori nggak mau mereka menjaga jarak. Dan Midori meminta maaf. Mungkin yang dimaksud Midori merasa tidak mau berpisah dengan keluarga Pun. Lalu ada pelanggan datang. Midori mempersilahkan untuk duduk. Lalu Midori bilang, aku akan bekerja keras sekarang karena mimpiku sudah jadi kenyataan. Lalu Midori nyuruh Pun untuk membantunya. Di sisi lain Yuichi melihat Yugami. Lalu Yuichi mengikutinya, dan di saat Yugami lagi duduk, Yuichi menjatuhkan sebuah pisau yang dibelinya. Yuichi nyuruh Yugami untuk berbuat semaunya ke dirinya. Lalu Yagumi bilang kalau bukan itu masalahnya, dan juga Yugami tidak membenci Yuichi. Yugami karena tidak ada waktu, lalu Yugami meninggalkan Yuichi. Di saat hujan berhenti, Midori dan Pun pulang bersama. Dan melihat angkasa yang begitu bagus. Pun tidak dapat menemukan untuk menghibur Midori. Pun juga tidak tahu kenapa Yuichi tidak pulang. Tetapi Pun meyakinkan Midori bahwa Yuichi pasti akan pulang. Lalu Midori mengiyakannya. Pun pikir jika berpura-pura tahu segalanya, itu seperti kekanak-kanakan. Tapi pura-pura tidak tahu itu seperti dewasa. Dan kemudian Pun merasa bahwa dirinya masih seperti kekanak-kanakan. Lalu Midori bilang kalau besoknya punya banyak pakaian yang akan dicuci. Di sisi lain, Yuichi sedang naik taksi. Pemilik taksi khawatir dengan keadaan Yuichi karena penampilannya dan juga di jam malam malah pergi ke dermaga. Supir taksi itu bernama Toshio Itsuki. Toshio bilang kalau ada beban, sesuatu, kamu bisa mengatakannya. Lalu Yuichi bilang kalau sudah berselingkuh dengan salah satu murid kerjaannya di pembuatan kerajinan.
Kembali kepada Punpun di rumahnya sedang bermain PS dengan Midori. Di sini Midori memuji Punpun karena bisa mengalahkannya. Kembali kepada Yuichi, Yuichi cerita kalau suaminya mengetahui tentang perselingkuhannya dan akan menceraikannya. Tidak hanya itu, orang yang diselingkuhi Yuichi sempat depresi dan menuntut ganti sebesar 200.000 dolar atau setara 3 miliar. Jika menggunakan uang di tabungan yang disimpan Yuichi untuk menikah, itu cukup untuk membayar 200.000 dolar. Tetapi ibu pun bilang kalau akan menjual rumahnya dan akan meminjamkan pada Yuichi. Toshio bilang kalau ibunya pun sangat baik. Yuichi tidak mengira meskipun sifat ibu pun yang emosian tetapi sangat baik. Dan juga ada teman pengacara Yuichi yang baik. Tetapi Yuichi bukan meminta untuk menuntut balik, tetapi Yuichi ingin meminta pendapat dari temannya. Tetapi dia tidak menanggapinya, karena ternyata Yugami suka dengan Midori juga. Akan tetapi Yuichi tahu tentang itu, tetapi merebutnya. Namun Yugami saat itu tahu itu. Yugami tidak marah, tapi tidak menyapa lagi dengan Yuichi. Yuichi merasa menyakitkan pada saat itu. Kembali pada Pun ingin mematikan lampu. Tapi Midori nyuruh untuk membiarkan menyala. Lalu Pun memberikan selimut ke Midori. Lalu Midori minta untuk seperti itu sementara waktu. Kembali kepada Yuichi, Yuichi memberitahu kalau punya janji jika berbuat tidak baik, Midori pasti akan membunuhnya. Tetapi Midori tidak melakukannya. Midori malah memaafkannya. Yuichi merasa senang bahwa tinggal berempat bersama di rumah Pun. Lalu Yuichi membenci dirinya karena orang-orang itu begitu baik. Lalu Toshio bilang bahwa dirinya pernah terlibat masalah yang lebih besar. Dan jika tidak menikah dengan istrinya, pasti sekarang dirinya meninggal. Dan juga Toshio bilang, kamu tidak harus segera membayar kebaikan mereka, tetapi membalasnya dengan perlahan-lahan. Lalu Toshio memberikan kartu namanya, karena di sini pasti tidak akan ada taksi yang akan datang. Yuichi menolaknya, tetapi kata Toshio nggak apa-apa karena punya banyak waktu. Toshio bilang kalau kamu pasti akan pulang, dan di rumah ada seseorang yang menunggunya. Jadi menurut Toshio, kalau orang berdosa bukan mendapat hukuman, jika merasa bersalah, tetapi mendapatkan pengampunan. Lalu Toshio cerita kalau istrinya sudah meninggal bulan lalu, dan menyesalinya, karena pada saat kematiannya tidak bisa bilang terima kasih. Toshio nyaranin pada Yuichi mungkin ada sesuatu yang akan diselesaikannya. Dan ya ternyata Yuichi kedermaga akan bundir. Tapi dari perkataan Toshio, mungkin Yuichi akan bimbang dengan pilihannya. Pada akhirnya Yuichi tidak pulang ke rumah. Lalu diperlihatkan bahwa sudah beres-beres untuk pergi ke rumah barunya. Lalu Midori nyaranin kalau mau pergi untuk berfoto bersama. Di saat itu Pun sedang rebahan dan mengingat kejadian di rumah ini. Lalu orang yang disewa, mereka bilang kalau sudah dimuat semua. Lalu ibu Pun bilang kalau bawa pergi dengan cepat. Di saat itu ibu Pun bilang kalau akan pergi ke rumah barunya dan nyuruh Pun dan Midori untuk membuang sisa barang yang tidak terpakai. Lalu Midori ingin meminta foto bersama. Setelah itu Pun dan Midori buang sampah dan berjalan bersama, di mana saat jalan Midori melihat foto yang sudah dicetak. Lalu Midori bilang, apakah kamu mau bantu di kafe? Di saat Midori jalan melihat topi yang biasa dikenakan oleh Yuichi. Lalu Midori mengejarnya, tetapi itu bukan Yuichi, malah orang lain. Lalu Midori meminta maaf kalau salah orang. Mungkin Midori merasa kelelahan. Lalu Midori sudah kecapean dan kafenya ditutup. Di saat itu juga Pun membantu Midori. Setelah itu Midori cerita kalau dua pelanggan waktu itu adalah seorang editor majalah, di mana kafe ini akan dimasukkan di majalahnya. Midori merasa senang karena hal itu. Tetapi waktu itu Midori lihat Pun terasa sedih. Lalu Midori nyuruh untuk senyum. Tetapi waktu itu Pun tidak senyum. Lalu Midori teriak dengan keras untuk nyuruh Pun senyum. Tetapi saat sudah senyum, Midori rasa sedih. Lalu Midori meminta maaf karena melampiaskannya ke Pun. Lalu Midori bilang kalau Pun itu manis. Lalu Midori nyuruh mendekat ke dirinya sambil menangis.
Lalu Midori memeluk Punpun dan merasa sedih. Lalu Midori bilang kalau Yuichi begitu bodoh karena sudah berselingkuh dengan wanita lain dan harus membayar 200.000 dolar. Tetapi Midori ingin memberi kesempatan kepada Yuichi sekali lagi untuk memperbaiki dirinya. Tetapi Yuichi malah melarikan diri dan belum siap dengan semuanya. Lalu Midori bilang, aku frustasi dan ingin membawanya ke hal yang menyakitkan. Midori tidak mengerti dengan dirinya sendiri, tetapi Midori pikir sudah dewasa, seperti bisa mengerti dengan orang lain. Midori sangat mencintai ketika tinggal berempat bersama-sama. Lalu Midori nyuruh untuk berhubungan baik dengan ibunya. Midori khawatir dengan Punpun. Akan tetapi tangan Midori masuk ke celana Punpun. Astaga. Lalu Punpun langsung kaget dan menolaknya. Lalu Midori bilang ini hanya sedikit. Jadi jangan bergerak, kata Midori. Hal yang tak terduga terjadi dong. Midori memperkaos Punpun. Aduh, gak bisa berkata-kata lagi aku. Di sini Punpun merasa sedih karena Midori selama ini baik pada Punpun. Tapi akhirnya berakhir seperti ini. Di mana diperlihatkan bahwa Punpun hanya suka pada Aiko. Lalu setelah itu Midori memberikan hadiah kepada Punpun. Tapi Punpun menanggapinya dengan dingin dan meninggalkannya tanpa kata sepatah apapun. Saat mau pergi, Midori bilang kalau cinta pada Punpun. Lalu Midori bilang selamat tinggal. Punpun merasa bahwa kehilangan tubuhnya, tetapi Punpun tetap tenang. Dan chapter 50 berakhir. Gimana? Cukup sedih ya kan? Dimana Yuichi dapat masalah dan ibunya Punpun membantu Yuichi. Lalu karena Yuichi selingkuh, Midori melampiaskannya pada Punpun. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.